Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya eh, di mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Rahmi. Dosen pengampu mata kuliah adalah Ibu Kristina Wulansari Eskom MM. Adapun yang melatar belakangi pembuatan ini sebenarnya, maaf, mungkin ada kesalahan ketik, bukan makalah, tapi ini dikembangkan dari review jurnal yang diberikan oleh dosen kami. Adapun yang melatar belakangi jurnal yang saya review kemarin, yaitu lingkungan bisnis penuh ketidakpastian dan persaingan, keterbatasan model rasional, peran intuisi dalam kondisi tidak pasti, big data sebagai pendukung keputusan, dan tantangan literasi data dan infrastruktur etika. Seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk lingkungan bisnis itu memang penuh ketidakpastian dan persaingan. Apalagi di Indonesia ini tidak hanya 1-2 orang yang melakukan bisnis, ada banyak orang, dan terkadang semuanya tuh belum tentu bisa dipercaya, apalagi yang menjadi saingan. Untuk keterbatasan model rasional, kayak maksudnya mungkin rasional itu di sini keterbatasan dalam sesuatu yang nyata, rasional, masuk akal. Oke, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan teori pengambilan keputusan, mengkaji peran big data, menjelaskan integrasi teori dan data, mensintesis temuan literatur. Oke, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan informasi dan waktu, integrasi teori belum optimal, pemanfaatan big data masih rendah, literasi data manajer terbatas, budaya organisasi kurang adaptif. Untuk permasalahan yang pertama, keterbatasan informasi dan waktu. Dalam pengambilan keputusan memang kayak maksudnya terkadang kita langsung ambil sejak keputusannya, kadang informasinya belum jelas, dan kadang juga waktunya yang tidak tepat. Integrasi teori belum optimal. Integrasi teori belum optimal berarti kita belum memahami apa itu teorinya, sudah berani dalam mengambil keputusan. Untuk review metodologi yang digunakan, MADM, Multi Attribute Decision Making, yakni metodologi yang melakukan pengambilan keputusan dengan alternatif yang sering bertabrakan. Maksudnya dia kadang ada alternatif keputusannya, tapi terkadang berbenturan dengan teori yang ada. Untuk tahapan-tahapannya menentukan kriteria dan bobot, menilai alternatif perhitungan raw topsis, weighted product. Sedangkan kelebihannya sederhana dan cepat. Kelemahannya tidak uji transkontinental. Alternatif keputusannya itu mengoptimalkan big data, intuisi manajerial, model rasional sistematis. Untuk hasil keputusan, terkadang pengumpulan datanya itu ada integrasi model rasional, bounded rationality, dan intuisi, didukung teknologi big data, kerangka adaptif dan responsif. Tantangannya sendiri adalah literasi data dan etika serta argumentasi. Kelebihannya informasi akurat dan peer review. Kekurangan minim data empiris, fokus teori, dan kurang implementasi. Untuk kesimpulannya sendiri, integrasi antara teori pengambilan keputusan, rasional, bounded rationality, dan intuisi dengan teknologi big data meningkatkan efektivitas dan keberhasilan strategi perusahaan. Jadi menggunakan metodologi tersebut bisa meningkatkan integrasi antara teori pengambilan keputusan yang rasional, bounded, dan rasionalisasi dan intuisi dengan teknologi big data dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan strategi perusahaan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.